Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah binahdhatil ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabil asfiya amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, sesuai dengan jabrian dari teman-teman baik dari WA ataupun inbox tentang mereka menanyakan tentang fikih di saat PSBB seperti ini. Mereka menanyakan tentang beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, apakah dengan pelarangan Jumatan semua penduduk kampung yang mustautin menjadi orang yang tidak diwajibkan Jumatan seperti para wanita dan anak kecil? Jawabannya adalah adanya kebijakan pelarangan diadakan Jumatan dan jamaah oleh pemerintah disebabkan karena kekhawatiran pemerintah agar masyarakat tidak terkena virus COVID-19 adalah merupakan udzur am atau udzur yang umum. Sedangkan seseorang yang khawatir akan keselamatan dirinya sendiri dari virus adalah merupakan udzur khos yang diperbolehkannya untuk tidak melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, boleh tidak melaksanakan ibadah sholat jamaah. Banyak sekali hadis maupun ibarat-ibarat di dalam kitab kuning. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis, man sami'al munadiya falam yamna'hu min atba'ihi udrun. Barang siapa mendengar orang mengumandangkan azan dan tidak ada udzur yang menghalanginya dari memenuhi panggilan itu, qalu wa mal udhru. Kemudian para sahabat bertanya, apakah udzur yang dimaksud itu wahai Rasulullah? Qala khaufun au maradun. Kemudian beliau menjawab, takut atau sakit. Lam tuqbalu minhus sholatul lati sholah. Maka sholat yang dia kerjakan tidak akan diterima. Kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Hawil Kabir, juz 2 halaman 424. Di sini ada sebuah ibarat, wal udhru dhorbani amun wa khosun. Udzur terdapat dua. Ada dua macam. Yang pertama am atau umum, yang kedua adalah khos. Fal am kal amtor. Maka udzur yang am seperti hujan. Wa khauful fitan, dan takutnya terjadi fitnah. Wa hadaris sultan, dan adanya peringatan dari pemerintah. Ya, adanya pelarangan dari pemerintah. Wa amal khos kal khauf minadzulmi dziyati qawiyatin, dan seterusnya. Jadi kalau udzur yang am diantaranya adalah karena ada pelarangan dari pemerintah, itu termasuk udzur yang am. Dan pelarangan dari pemerintah ini PSBB-nya hanya Surabaya. Sedangkan di Sidoarjo nggak ada pelarangan dari pemerintah menyatakan secara lan-lanan Jumatan jamaah untuk dilarang, enggak. Sedangkan di Surabaya itu sudah benar-benar memang ada pelarangan. Jadi kalau memang ada pelarangan ya sudah, berarti ditiadakan Jumatan dan ditiadakan sholat berjamaah di masjid. Lah terus bagaimana boleh sholat berjamaah di rumah? Dilanjutkan, disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 220, fala tajibu al-jum'atu ala kafirin asliin wa sobin wa majnunin raqiqin wa unsa wa maridin wa nahwihi. Qaluhu wa maridin wa nahwihi ay kullu ma'dzurin bi murakhasin fi tarkhil jamaah.
Jadi adalah orang diwajibkan berjumatan, itu orang tidak wajib Jumat, itu diantaranya adalah orang kafir, itu tidak wajib Jumat. Kemudian anak kecil, orang gila, budak, perempuan, dan orang yang sakit. Dan semisalnya orang sakit itu apa? Yaitu orang-orang yang mempunyai uzur sehingga mendapatkan keringanan untuk meninggalkan jamaah. Di antara uzur-uzur ini disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah halaman 61, faslun fi a'dzaril jum'ah wal jamaah, ya, a'dzarul jum'ah wal jamaah al-matar ila angqol wal khauf ala nafsihi au irdihi au malihi. Jadi di antara uzur-uzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan jamaah atau jumatan adalah takut terhadap dirinya sendiri atau harta bendanya atau lainnya. Jadi andaikan kita ini takut terhadap diri sendiri, khawatir ya terkena diri sendiri ini terkena virus. Nah, ini boleh kita untuk tidak menghadiri jamaah ataupun jumatan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan memulai sholat zuhur pada hari Jumat? Karena Jumatan ditiadakan. Nah, ini bagi masjid-masjid yang tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya baik di Sidoarjo maupun di Surabaya. Kalau Surabaya jelas, karena PSBB-nya jelas tidak adanya Jumatan. Sehingga memulai sholat zuhurnya bagi orang-orang tersebut adalah ketika sudah memasuki waktu zuhur tepat. Ya, jadi andaikan zuhurnya itu jam 11:30, ya jam 11:30 itu kita sudah mulai untuk sholat zuhur ketika hari Jumat. Adapun yang harus menunggu sholat Jumat sampai selesai itu bagi mereka yang terkena kewajiban Jumatan tapi nggak mau Jumatan. Nah, ini bagi mereka menunggu sampai Jumatannya selesai. Saudaraku sekalian, dimanapun panjenengan berada. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu adalah tentang redaksi azan ketika PSBB. Ada yang bertanya, bolehkah setelah azan itu ditambahi Shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Apakah boleh menambah hal-hal yang seperti itu? Saya jawab bahwa pada zaman sahabat Nabi itu sudah pernah ada. Dan yang pertama kali melaksanakan itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi boleh untuk menambah hal itu boleh. Dan yang pertama kali itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim sebuah riwayat. Ada dua riwayat sebenarnya. Riwayat yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat yang kedua adalah dari Ibnu Umar. Dan ini berbeda teknis pelaksanaan Shollu fi buyutikum. Jadi kalau riwayat dari Ibnu Abbas itu Shollu fi buyutikum sebagai pengganti hayya 'alas shalah. Jadi tidak ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung Shollu fi buyutikum kemudian la ilaha illallah. Lah untuk redaksi dari Ibnu Umar itu azannya tetap sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus la ilaha Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru setelah selesai azan ditambahi Shollu fi buyutikum. Dan kedua riwayat ini sama-sama diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian oleh Imam An-Nawawi dikomentari kedua hadis ini bahwa diperbolehkan untuk memilih salah satu dari kedua riwayat ini. Boleh untuk mengikuti caranya Ibnu Abbas, boleh mengikuti caranya Imam sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Demikianlah jawaban dari saya.
Semoga bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Dan mohon maaf andaikan ada kekeliruan atau mungkin sabkul lisan, ucapan-ucapan yang tidak seharusnya terlontar saya ucapkan. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.